Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LHKP, kembali lagi bersama kami di Hipotesa, Hikmah Podcast Isu Strategis bersama saya Alivia Esa. Sobat, saat ini di Pantai Timur Surabaya sedang terjadi konflik proyek strategis nasional atau PSN yang lagi-lagi menimbulkan banyak konflik gitu di daerahnya. Di mana saat ini di Pantai Timur Surabaya akan dikeruk 1084 hektar pasir pantai untuk dijadikan 4 pulau baru yang diberi judul proyek Surabaya Waterfront Land. Proyek ini dimasuk ke dalam PSN dan dioperatori oleh PT Granting Jaya, dan sama seperti proyek-proyek PSN lainnya, pertanyaan besarnya tentu saja, untuk siapakah sebetulnya proyek ini? Karena itulah kami kedatangan tamu luar biasa nih dari Surabaya, Kota Pahlawan, begitu ya Mas ya, dengan Mas Abdur Rahim. Selamat sore Mas. Sore Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Harus tetap semangat soalnya ya Mas. Iya, wajib. Untuk mengawali ini begitu ya Mas ya. Oke, baik Mas. Mungkin pertama-tama nih boleh diceritakan sedikit profil singkat tentang Mas Abdur Rahim ini. Iya. Sebelumnya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdur Rahim. Jadi saya mewakili masyarakat terdampak yang dimasukkan dalam satu forum, di mana forum ini dinamakan Forum Masyarakat Madani Maritim yang berisi nelayan, petani tambak, UMKM, mahasiswa, ormek, dan beberapa organisasi keagamaan dan sebagainya. Jadi saya di sini sebagai sekretaris, dan di Forum Masyarakat Madani Maritim, biasanya disingkat F3M ini, itu kita itu tidak ada yang namanya struktural. Gerakan sosial baru. Gerakan sosial lah. Intinya nggak ada yang namanya ketua, sekretaris, sebetulnya nggak seperti itu. Akan tetapi akan kebutuhan administratif itu harus ada. Iya, betul. Jadi kalau selama ini kita yang menjadi ketua koordinator, jadi ketuanya koordinator ya, bukan ketua umum atau sebagainya. Ketua koordinatornya Pak Heru, beliau juga seorang penduduk asli Kepote, penduduk asli Surabaya yang berdomisili di Medoanayu, salah satu wilayah terdampak, dan wakil ketua sekretaris LPMK kalau nggak salah. Terus kemudian ketua koordinator aksinya itu Mas Indi Nuroini, ketua LPMK Kepote. Terus saya sendiri anggota LPMK Kepote. Yang sekarang menjadi sekretaris juga begitu. Jadi sekretaris juga, seperti itu. Siap. Oke, mungkin Mas karena proyek Waterfront Land ini mungkin masih asing juga ya di telinga para sobat LHKP gitu. Jarang sekali ada berita yang kemudian meng-highlight sampai exposure besar-besaran begitu ya. Bahkan saya pun ketika nyari di salah satu laman berita yang sudah kredibel dan juga menggunakan akun premium gitu ya. Kalau sekarang kan berita-berita kalau online itu ada akun premium dan gratisnya gitu. Itu hanya satu berita yang muncul tentang Waterfront Land ini gitu. Jadi mungkin boleh Mas diceritakan dulu kepada teman-teman LHKP gitu, apa sih sebetulnya proyek Waterfront Land ini? Jadi proyek Waterfront Land ini lebih ke bukan reklamasi ya saya pikir. Jadi kami kalau menggambarkan Waterfront Land ini bikin pulau baru. Bedakan dengan PIK. PIK itu dari darat ke laut ya. Kalau ini enggak, di tengah laut diuruk. Jadi setelah 100 meter dari bibir pantai diuruk. Oke, jadi nanti mulai ada 4 kecamatan dari mulai Mbula, Mulyorjo, Kepote sampai Rungkut. Lah, panjangnya itu 1084. Jadi kira-kira 10,8 km. 10 km. Seperti itu. Jadi dan intinya proyek ini akan merenggut daerah wilayah kerja ibaratnya. Jadi pantai ini sebetulnya pantai produktif. Itu tempat nelayan cari ikan gitu. Pulau dan ini. Banyak juga ya ikan-ikannya di situ. Banyak sekali dan luar biasa hasilnya. Tiap tahun kita punya datanya. Jadi berapa ton, berapa kuintal per bulannya segala macam. Dalam artian ini adalah wilayah produktif. Di situ dari mulai nol bawah laut sampai ketinggian tertentu itu dihuni semua ikan sesuai ininya ya, sesuai ketinggian. Biasanya ikan kan gitu. Oh,
di lumpur ada kerang, naik sedikit ada ikan apa, naik sedikit ada ikan apa, dan itu masih ada semua, termasuk 2 hari kemarin kita menyelamatkan lumba-lumba. Lumba-lumba? Masih ada lumba-lumba di Pantai Timur Surabaya, real, bisa dicari itu di TikToknya masyarakat itu banyak. Oke. Jadi banding nonton lumba-lumba yang terperangkap gitu ya, mending kalau ke sana tuh bisa lihat aslinya gitu ya, habitat aslinya. Habitat aslinya itu ada. Jadi memang benar-benar asli, memang benar-benar produktif. Jadi itu yang menjadikan tiba-tiba kita disosialisasi ini mau dibuat pulau baru. Ngomongnya sih reklamasi, tapi saya pikir bukan reklamasi. Reklamasi itu kalau menurut saya dan bahasa, coba dicek Google, itu dari darat ke laut, ini beda. Buat pulau baru di tengah-tengah laut, antara Surabaya dan Madura. Posisinya itu. Jadi seperti itu. Jadi buat dia 100 meter dulu dari bibir pantai baru dibuatlah pulau. Dan itu adalah wilayah tangkap warga. Dan di situ juga akan menutup 9 pintu air. Wong sekarang nggak ada apa-apa, ibaratnya nggak ada angin, nggak ada hujan. Biasanya kalau hujan sedikit aja udah banjir. Bayangkan kalau itu nanti ditutup 9 pintu air, apa yang terjadi dengan Surabaya? Pasti tenggelam, yakin. Karena apa? Itu tadi. Kalau itu ibaratnya, tapi paling yang terpenting adalah dari PSN ini yang harus dipahamkan gitu. Ini hubungan yang paling cocok adalah masalah sosialnya. Jadi artinya apa kebutuhan Surabaya untuk bikin pulau baru itu apa? Tidak ada. Justru kesenjangan sosial yang nanti bikin Surabaya Waterfront Land ini menjadi semakin rame nantinya. Karena apa sih urgensinya? Harusnya itu kan kalau mau mensejahterakan masyarakat, harusnya pemerintah hadir kan di situ. Nelayannya dikasih apa, petambaknya dikasih apa untuk meningkatkan ini. Ini enggak. Ya ibaratnya paling sederhananya berpikirnya gini, saman punya piring nasi, mau makan diambil dan tidak dikembalikan. Itu yang terjadi di PSN Surabaya Waterfront Land. Beda dengan PIK kan sudah lama tuh. Dari pinggir pantai dibeli tanah segala macam, masyarakat tanahnya dibeliin segala macam, dan memang itu pengembang. Ini PT Granting ini PT apa? Belum jelas juga bahkan PT-nya, Pak. Atau sudah meskipun jelas kita sudah jelas, tidak sesuai dengan tupoksi PT-nya. Jelas itu. Yang pertama banyak ini yang sudah kami bukukan itu kan, yang direktur PT-nya itu punya masalah tanah lah segala macam. Terus yang paling terakhir mungkin bisa di searching juga masalah tempat berenang lah. Berenang umum itu yang ada di PT Granting itu menyebabkan korban meninggal, terus belum meninggal sih, tapi cacat ada. Sehingga saya sampai sekarang itu belum ada solusinya. Artinya gini, banyak permasalahan PT Granting ini terhadap masyarakat sekitar dan sebagainya. Terus malah dikasih begitu aja, ini loh PT Granting kamu mau, iya. Terus apa? Ininya itu tidak ada kredibilitasnya. Nah, kredibilitasnya gitu ya? Apa dia? Nggak ada. Salah satunya adalah masih banyak permasalahan sengketa tanah di situ juga. Salah satunya kemarin teman-teman dari RW Sukolilo kasih tahu kami masih ada masalah segala macam. Jadi nggak ada, dan banyak ya masyarakat Surabaya tahulah siapa ini pemilik Granting, dan dia itu punya perusahaan usaha apalah, dalam artian nggak kredibilitas, sangat tidak mengkhawatirkan lah, gitu ya, mengkhawatirkan karena memang kita tahu lah orang Surabaya Kenjeran Park atau Ken Park itu dibuat tempat apa sih? Boleh di-spill nggak nih, Mas? Apa tuh? Ya salah satunya ada hotel esek-esek di situ, yang sudah sama warga Muhammadiyah sekitar ya, itu sudah dibubarkan segala macam. Itu PT Granting punya masalah-masalah yang seperti itu gitu. Wilayah yang dia punya itu pun digunakan sebagai ya gitu-gitu gitu. Dan yang terakhir juga kalau misalnya dilihat dari data yang dibawa sama Masnya gitu ya, itu salah satunya denah yang dibuat untuk Waterfront Land ini juga masih berubah-ubah gitu ya, sehingga
masyarakat juga jadinya bingung sendiri juga, ini fixnya kayak gimana gitu, ini kok tiap pertemuan ada perbedaan lagi gitu ya Mas ya. Jadi ini menarik, artinya gini, kalau dilihat dari versi pertamanya, pertama kali kami masyarakat itu diundang di Kenpak, terus kemudian kita dikasih tahu waktu di Kelurahan Keputih bahwa bentuknya seperti ini. Protes nih dari kita nih masyarakat, dari F3M ini protes. Wah ini nanti bisa nutupin 9 pintu air segala macam, berubah ke versi 2. Oh, oke. Paham ya? Iya. Jadi kayak perusahaan ini nggak punya ide, yang punya ide justru masyarakat. Iya. Lah, nggak tahu malah. Akhirnya dipisah-pisah seperti ini. Ini kan awalnya nih. Terus habis itu setelah kita protes, ya kan, dirubahlah ke versi 3. Ada versi 3-nya. Nah, ini bisa-bisa diberi kanal-kanal. Jadi apa ya? Saya bilang kredibilitasnya nggak ada itu ya ini salah satunya bisa berubah-berubah. Ini saya baru tahu ada yang namanya pembangunan yang bisa merubah istilahnya itu perencanaan dengan sebegitu cepat. Bahkan saya pernah dengar dari teman-teman yang pernah diundang untuk sosialisasi bahwa gambar ini sudah berubah 16 kali, gila nggak? 16 kali. Dan itu berdasarkan masukan dari masyarakat. Jadi memang mungkin tidak ada pula naskah akademiknya gitu ya, yang kemudian mungkin ini kalau misalnya bentuknya seperti ini, ekologi seperti apa yang akan terini dan segala macamnya itu belum ada berarti ya Mas ya? Yang jelas mereka sampai detik ini belum dapat AMDAL. Belum dapat AMDAL? Belum. Kenapa? Setiap kali mereka minta persetujuan AMDAL ke masyarakat ya kita tolak. Karena ya itu tadi, malah yang jadi permasalahan besar akan menimbulkan kesenjangan sosial yang luar biasa. Kenapa? Ya sudah ada contohnya P2 lah, sama sekitarnya coba si kaya, si miskin. Iya betul. Iya kan, kelihatan sekali siapa yang di situ, siapa yang di sini. Artinya bikin tembok ulang, dan Surabaya ini nggak butuh seperti itu. Nggak butuh pengembangan seperti itu. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah masyarakat itu bisa cari makan itu enak, mencari penghidupan itu juga dengan apa itu mudah lah ya. Ya nggak was-was. Sampai detik ini akhirnya nelayan kan was-was, kapan diuruk, kapan di ini gitu. Itu menjadi apa ya? Istilahnya itu sampai saya sebutkan apa ya? Premanisme psikologis. Kenapa? Ini mulai masyarakat itu diubah-ubah. Iya. Ini nanti dikasih janji A, B, C, D. Ada satu kasus yang menarik kemarin dari warga lah istilahnya. Awalnya mendukung reklamasi atau pendukung PSN WL ini. Ketika itu mereka dimintai tanda tangan, nanti dijanjiin per kapal itu 200 juta. Dalam kenyataannya setelah mereka memberikan tanda tangan tidak ada yang menerima uang tersebut, akhirnya berbalik ke kita. Lucu kan? Itu menarik. Artinya dia itu seperti PT Granting ini memberikan harapan-harapan palsu, terus kemudian memberikan apa ya, semacam harapan-harapan yang kosong. Salah satunya apa? Misal pada saat di forum-forum memberikan semacam harapan nanti, misal kalau ini kerangnya hilang gitu kan, nanti dibuatkan budidaya kerang, nanti ikannya hilang, nanti dikasihkan budidaya ikan. Melebihi Tuhan saya mikir. Kayak bisa aja bikin butiran pasir segala macam sampai jadi kerang gitu loh. Dan itu bullshit. Mana yang terjadi itu? Gak ada kan di PIK? Mana? Yang justru PIK 1 yang sekarang sudah kita lihat sendiri lah seperti apa kan. Malah menjadi benteng tersendiri dan menjadi negara dalam negara. Itu yang terjadi. Kalau masalah yang lain-lain itu saya pikir semua bisa direkayasa lah, entah itu lingkungan segala macam, dan itu nggak usah dipikir. Tapi yang perlu kita ditekankan dari F3M ke masyarakat, terus kemudian ke PT Granting, cobalah berpikir bahwa kesenjangan sosial ini akan menimbulkan masalah baru ke depannya. Itu pasti. Dan lucunya pemiliknya ini umurnya udah 70-80 tahunan, tinggal ya Allah Rabbi. Harusnya kan nggak usah berpikir gitu, kasihan juga. Kita ngomong ini untuk masa depan anak cucu dari mana? Nggak akan samain gue lihat cucu ini sampean kok. Sampai detik ini paling maksimal orang hidup ini 80 tahun, 90 tahun. Beliaunya ini hampir 80 yang punya ini ibaratnya.
mau ngomong ini buat anak cucu kita yang siapa? Kita ini siapa gitu Mas ya? Enggak, itu sampai siapa? anaknya atau semuanya yang ada di sana? Itu. Oke Mas. Nah kalau begitu Mas, kan kemudian sudah ada tuh ya, kemudian mereka melakukan sosialisasi dan penolakan juga dari warga. Tapi kemudian keterlibatan Mas pada upaya advokasi ini nih, awal mulanya seperti apa sih sampai pada titik Mas merasa dengan teman-teman F3M gitu harus, oh ya kita lawan advokasi sampai ke pusat begitu? Jadi pada awalnya yang jelas kalau dari saya pribadi ya melihat yang pertama kami hidup saya juga warga Keputih, wilayah terdampak. Saya juga anak mantan petani tambak karena sekarang ya tambaknya sudah dijual seperti itu. Tapi kita tahu gitu loh bahwa hal-hal yang sifatnya alami itu jangan sampai. Sedangkan wilayah yang akan di uruk ini lucu sebetulnya. Jadi di sini ini konservasi, di sini mau direklamasi. Oh. Paham ya? Jadi wilayah terdampak ini semuanya konservasi. Iya. Oh. Masa kami dari logika ini aja sebetulnya sudah nggak masuk loh. Ini konservasi, ini reklamasi cuman ada 100 meter nanti ya. Ya kan lucu. Sedangkan pasti tetangga saya, ibaratnya saudara-saudara yang masih nambak kan nggak bisa nambak lagi. Saudara-saudara, masalahnya dari dari wilayah terdampak ini hitungannya masih saudara semua. Nanti ketemunya, yang Keputih pernah nikah sama Sukolilo, yang di daerah Bula ada saudara di sana. Makanya ini saling menyambung ya. Iya, menyambung, masih saudara semua, masih satu rumpun dan sebagainya. Sedangkan kita sampai detik ini di framing sebagai Blok M ya, padahal tidak. Oh. Kalau di Jawa Timur tuh kalau udah ngomong Blok M, orang Madura itu framingnya jelek-jelek. Nah ini kita di framing ke situ. Padahal enggak, ini orang asli Surabaya, KTP-nya mau dibuka ya orang Surabaya, bukan orang Madura di situ karena akulturasi dan sebagainya. Bahkan penelitian selama ini kami lihat bahwa di situ memang orang asli Surabaya yang malah dari orang Bajo. Bukan orang Madura yang terdampak ini. Malah sejarahnya lah di sana orang Bajo loh, yang sudah berakulturasi segala macam. Sampailah mulai Bula sampai wilayah Rungkut itu. Artinya yaitu tadi dari awal ini cuma kesadaran hati ya. Artinya nanti semuanya itu hilang. Wilayah-wilayah yang selama ini alami, pekerjaan-pekerjaan yang selama ini digandrungi, yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat, itu pasti. Dan yang paling penting, kita lagi menghadapi pagar laut, pelakunya siapa juga tahu, terus dan pasti kesenjangan sosialnya bagaimana, itu yang paling penting. Saya nggak mau warga, terutama warga Surabaya, pesisir timur, memberikan laut kita kepada oligarki. Kenapa kok seperti itu? Loh, buat siapa ini? Buat apa? Dan nggak penting, kalian ngapain di sini tiba-tiba datang, nguruk, ngancurin wilayah tangkap kami atau ground fishing kami, terus kami sudah harus menerima gitu. Ketika juga di beberapa forum, oh nanti yang nggak bisa nelayan lagi ditaruh jadi satpam. Hei satpam, nanti ditaruh jadi tukang parkir. Tukang parkir, buat apa kita jadi babu di negara kita sendiri? Betul. Iya kan? Ya itu yang membuat kami akhirnya tergerak. Kita yang nggak mau dibikin seperti itu gitu loh. Terutama jiwa nelayan juga jiwa-jiwa bebas begitu ya. Kalau kemudian disuruh pakai seragam kantoran, belum tentu juga bisa jadi itu tadi psikologisnya kena gitu ya Mas ya. Kalau mau jujur, ada beberapa ikan yang di sana sekali tangkap kita bisa dapat 3,5 juta. Tahu nggak ikan gulama yang perutnya bisa diambil itu untuk bahan jahit itu, bahan apa? Operasi. Itu per kilonya bisa luar biasa harganya. Dan kita sering dapat itu. Saya bisa buktikan kwitansinya ikannya sebesar apa. Bener-bener laut Surabaya itu laut yang sangat kaya dengan hayati dan sebagainya, itu kaya banget gitu loh. Lah bayangkan saja yang biasanya mereka sehari bisa, kalau beruntung ya dapat 3 juta itu tiba-tiba hilang dan sebagainya. Ini kan
menjadi masalah tersendiri. Sedangkan nanti pun itu mau dibawa perumahan, perkantoran, siapa sih yang bisa beli? Tanya saya. Nggak akan ada yang bisa beli. Wong kasus PIK aja jelas kok, dibeli berapa ribu, dijual lagi berapa juta. Ngomong ribu ke juta loh ya. Udah berapa? Siapa yang kuat beli? Pasti itu bukan orang-orang situ ya begitu. Nggak mungkin lah. Buzzernya lebih sakit lagi otak-otaknya ini. Banyak mulai buzzer-buzzernya yang nyerang-nyerang dan sebagainya. Kalau memang nggak kuat ya nggak usah beli. Ini tuh lautnya siapa? Laut kamu apa laut siapa? Ini kan laut kita bersama. Ya harusnya kita dukung dong sebagai orang yang mau berpikir. Ya kan, bahwa ini laut kita bersama, lo ngapain diserahkan orang kok dibiarin atas nama lo itu laut kamu sendiri, berarti ini kamu punya air, ya kan, kamu kasih orang, oh iya nggak apa-apa, gitu. Nggak masalah, nanti tak beli lagi, itu logika sederhananya. Samaan punya air, nggak samaan minum, kasihkan orang, mau minum ditahan, beli, nggak boleh, ya, kita harus beli lagi baru untuk minum, kan lucu. Semua terjadi di PSN, semua PSN seperti itu konsepnya, ini kan lucu. Makanya itu kita nggak mau nyerahin itu. Dan kembali lagi, bedakan, saya peringatkan juga, bedakan antara orang Surabaya atau Patitunggul Surabaya dengan kasus PIK. Kami para nelayan, terutama nelayan-nelayan yang tergabung dalam forum masyarakat Madrani ini siap mati, nggak main-main, karena tahu sendiri sejarah Surabaya kayak apa. Kita berani mati untuk itu. Kalau mau perang, perang sekalian. Banyak di beberapa media kita juga punya media sosial ya, ada TikTok, Facebook, itu banyak. Kita berani mati untuk itu karena kultur ya, kultur kita. Daripada harus menjadi budak di negara sendiri, diam juga nanti mati, lebih baik hidup harus berjuang untuk mati. Merdeka atau mati itu ya itu. Ada semangat pahlawan yang benar-benar mengalir sampai ke sekarang ya Pak ya? Iya. Oke, gitu. Baik. Baik Mas, kemudian apa saja nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman F3M ini, dan kendala apa saja sih yang kemudian dihadapi selama prosesnya? Yang jelas yang sudah dilakukan, kita sampai sudah ke Komisi 4 ya. Komisinya Bu Titik Soeharto, kita sudah menyampaikan ya sama dokumennya seperti itu. Terus kemudian kami diterima juga sama Komisi 4, terutama dari fraksi PDIP pada saat itu. Terus diterima juga dari fraksi PKS di DPR RI. Dan yang jelas pemerintah setempat ini menolak. Di beberapa media sudah bisa dicari lah. Sampai sekarang itu Pak Eri Cahyadi sebagai wali kota juga menolak. Terus kemudian Komisi C DPR di Surabaya juga menolak, kompak. Dan di situ sudah ada semua. Yang menjadi kendala pastinya satu, ya kita tahu semua ini zaman medsos, buzzer yang nggak punya otak ini. Itu pasti. Karena kenapa? Dia apatis sekaligus liberalis, saya pikir. Kenapa? Dia demi dirinya sendiri ngerusak istilahnya itu keinginan masyarakat untuk tidak dizolimi seperti ini. Terus yang kedua, kendala yang paling utama adalah PSN. Ini PSN gitu loh. Yang pastinya tidak mudah, tapi ya nggak susah. Selama pemimpin kita masih punya hati dalam istilahnya itu menjalankan tugas-tugas negara, insya Allah keinginan kita bisa dipenuhi. Artinya ya dicabut saja, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Dari manfaatnya kecil sekali buat masyarakat daripada mudorotnya jelas besar. Itu sih kendala-kendalanya. Oke, baik Mas. Tapi sebetulnya untuk WFL ini gitu ya Mas, sudah mulai pengerjaan atau diam-diam mereka sudah mengerjakan atau masih bisa ditahan sebetulnya semuanya? Yang jelas kalau belum punya AMDAL ya nggak mungkin lah. Karena kadang-kadang juga ada beberapa yang kemudian AMDAL-nya belum keluar tapi udah mulai ngeruk gitu. Yang ini belum tapi ya Mas ya? Belum. Yang jelas kalau mereka mau melakukan itu ya pasti masyarakat sudah siap. Kapal-kapal kami akan bakal keluar itu. Sebanyak yang ada di situ. Data ini kita sudah ngumpulin kurang lebih
3.000 nelayan yang siap nanti untuk melawan jika dipaksakan ini semua. Itu yang punya kapal itu, burung yang nanti anak buah mungkin apa segala macam mungkin bisa puluhan ribu nanti yang bisa turun ke laut nanti. Itu. Nah sebelumnya tadi Mas menyampaikan tentang 4 kecamatan begitu ya Mas ya. Kira-kira di dalam 4 kecamatan ini totalnya ada berapa penduduk di situ? Ada berapa warga yang akan terlibat, bukan terlibat ya, terdampak langsung jika ini memang terjadi gitu? Kalau kita ngomong data seberapa banyak, kalau pengaruhnya ke seberapa banyak, ya pengaruh ke semua warga Surabaya. Kita nggak bisa melihat itu sebagai masalahnya orang timur atau pantai timur, orang biasa sebut itu Pamurbaya, pantai timur Surabaya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Efeknya nanti domino. Jika banjir, larinya kemana? Ya ke sana juga toh. Nanti misal kesenjangan sosial semakin tinggi, kejahatan semakin tinggi, larinya kemana? Nggak hanya pantai timur, semuanya kedampak. Segala macam. Jadi semua aspek bakal kedampak ke masyarakat Surabaya. Itu yang perlu dipahamkan juga ke masyarakat bahwa ini dampaknya bukan hanya untuk orang Pamurbaya loh. Ini semuanya. Bahkan wilayah ground fishing yang nantinya mau ditimbun ini, itu tempat carinya orang Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo. Memang saking banyaknya ikan di situ. Jadi kalau ini ngomong skala Surabaya Timur, iya. Tapi yang terdampak itu juga pantai timur yang lain, seperti Pasuruan itu kan habis Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo. Mereka juga cari di situ karena dekat kan sama Madura. Dilihat petanya aja kelihatan. Artinya daerah situ itu juga pasti terdampak. Orang cari makan di situ itu nggak hanya orang Surabaya, jangan salah. Dan ada waktu itu 2 orang nelayan malam hari, ada waktu di istilahnya itu peteng sampai padang. Ya, jadi ada yang pagi berangkat, terus kemudian sore balik. Ada yang malam berangkat, pagi balik. Dan itu bergantian. Oh oke, memang sudah saling kesepakatan begitu ya? Ya nggak kesepakatan juga, itu sudah jadi culture. Jadi culture, udah biasanya aku, misal cari ikan yang gede-gede, berangkatnya malam. Berangkatnya malam. Kalau mau cari yang rebon, nanti jam sekian sampai jam sekian rebonnya keluar kan. Nah, terus air surut, cari kerang. Nah, kayak gitu. Jadi memang makanya setiap detik, setiap waktu di Pamurbaya itu sangat berharga bagi masyarakatnya. Untuk apa? Ya mencari ikan, mencari kerang segala macam gitu. Makanya itu penolakan ini hampir diremehkan juga sama, ya mohon maaf, kami melihat podcastnya Pak Faisal Akbar kemarin dengan Menteri KKP, kami juga sangat menyayangkan ya. Beliau kalau meremehkan kami ketika berangkat ke Jakarta, sebagian nelayan saja yang menolak. Nanti kalau datang semua rusuh, Bapak yang kelimpungan juga. Janganlah bilang seperti itu. Kami ke sana ke Jakarta itu dengan keringat, dengan darah. Kenapa bilang seperti itu? Kita nyicil loh, ngumpulin dikit-dikit biar bisa berangkat ke Jakarta, menyuarakan. Bapak dengan sebegitunya setelah menerima dokumen penolakan kami, podcast ke Pak Faisal Akbar ya, dibilang kita segelintir orang lah, apa segala macam, bahwa PSN ini sudah ibaratnya sesuai dan sebagainya. PKKRL-nya sudah sesuai, Pak. Kita juga semua sudah tahu, Pak Menteri. Kalau mau bikin PKKRL itu sudah kayak ngupload, mau kayak bikin SIM kok. Oke. Coba sama lihat persyaratan cara itu di KKP untuk masukin itu gimana. Siapa sih Pak yang nggak bisa? Dan semua yang ngomongnya dari ITS, ngomongnya dari Unibra yang terlibat dalam pembuatan PPKRL katanya, atau yang terlibat dalam membuat analisis segala macam. Ketika ditemukan masyarakat nggak ada yang berani ngomong. Masih kalah ngomongnya jenengan itu sama yang ada di laut, yang tahu biasanya di laut beliau kok. Betul. Mana itu arus, mana itu alur kapal segala macam. Ketika ditanyakan ke mereka diam kok. Mana yang ngomong ahli-ahli itu tadi? Ketika pernah kita di satu forum, ya forumnya Granting yang ngundang. Ketika ditanyain segala macam nggak bisa jawab. Nah ini gimana gitu loh, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah ke ITS yang digemborkan di Pak ini ya, yang digembor-gemborkan sama Pak
menteri. Loh, ini orang-orang ITS loh, orang-orang ITS ngomong ke kami loh, nggak kayak gitu. Apa yang diajukan sama apa yang hasil penelitiannya itu beda kok. Kita bisa buktikan itu. Itu ada di penolakan juga. Kapan kita ketemu dengan orang-orang ITS yang melakukan penelitian itu? Seakan-akan ITS juga atau UNER itu dijadikan damper ya kalau di sini saya pikir ya. Oh ini sudah ada dari universitas ini. Dalam kenyataannya kami sudah ke ITS loh. Dan beliau-beliaunya ngomong loh gak seperti ini. Granting bikin tim sendiri untuk mengajukan PPKRL tapi bukan dengan ITS. Nah, ini kan sudah kebohongan sendiri. Pak Menteri, masa sekelas Pak Menteri ini bisa dibohongin sama oligarki PT Granting? Ini kan lucu ini kan. Iya, itu bener. kenyataannya itu. Oke. Baik Mas, terakhir nih Mas, mengapa, sebenarnya tadi sudah banyak di-spill juga begitu ya, tapi mungkin boleh di-highlight lagi nih Mas, mengapa penting bagi kita semua, bukan cuma teman-teman di Pantai Timur Surabaya, bukan juga cuma teman-teman di Jawa Timur begitu ya, tapi untuk semua masyarakat Indonesia gitu, mengapa penting bagi kita untuk memperjuangkan penolakan ini begitu Mas? Mungkin boleh dicerahkan kita semua. Yang pertama, saya melihat skala besar nasional ya. Semua PSN, mau Rempang, PIK, mau Surabaya Waterfront Land, konsepnya sama. Satu, membuat dinding antara si kaya dan si miskin. Apa kita rela? Sedangkan yang si kaya, mohon maaf, jenengan sudah tahu sama semua siapa itu si kaya. Dan yang nanti yang mau dimiskinkan, saya ngomongin dimiskinkan, gimana nggak dimiskinkan? Ketika kita berusaha mau meningkatkan ekonomi, malah ditutup. Nah, itu terjadi. Kita ngomong secara global. Kenapa kok harus ditolak? Lihat 41 PSN. Dilihat, ini ada ratusan ya. Salah satunya yang mulai gembar-gembor ini kan 41, termasuk ada di saya spill yang di Manado, ya kan. Terus kemudian yang sekarang ini di Surabaya, di PIK. Pada intinya gini. Kita harus tahu siapa diri kita orang Indonesia, kita masyarakat lokal, kita di negara Indonesia yang punya hak institusi, hak mencari penghidupan di Indonesia, akan tetapi dengan adanya itu, kita tidak mendapatkan itu semua. Hak apa? Untuk hidup. Itu yang harus diperjuangkan. Jangan melihat samaan orang Jogja, jangan sampean melihat orang Jakarta. Suatu saat ketika sampean punya masalah yang sama dengan cara PSN seperti ini, baru kerasa seperti kami di Surabaya gitu. Awalnya kita melihat PIK ya biasa aja, memang nggak terdampak. Begitu ini tahun 2004 dimasukkan ke Pemenko nomor 6 atas perubahan nomor 7 tahun 2024, lupa ya, mungkin kebalik 7 ke 6, 6 ke 7 itu ya. Ini baru kerasa gitu loh. Oh gini dah, jadi korbannya PSN itu. Yang segala sesuatunya dipaksakan, oh kamu harus nerima, aku nggak ngurus. Pikiran oligarki itu aku nggak ngurus, pokoknya nanti tak uruk, tak gajikan perumahan, tak kelola segala macam gitu. Nah itu yang intinya seperti itu, bahwa PSN, bahwa kasus semua PSN termasuk PSN WL ini pada intinya yaitu tadi, membuat kita nggak boleh menjadi babu di negara kita sendiri. Kita harus memanfaatkan semua sumber daya ini untuk kepentingan masyarakat, dan itu sudah ada di undang-undang. Ya enggak? Bener enggak? Sudah ada di undang-undang untuk kepentingan masyarakat, dan lucunya pemerintah nggak hadir di sini. Malah jadi, ya tahu sendiri lah, saya nggak bisa ngomong karena apa? Semua orang sudah tahu sebetulnya ini seperti apa. Mungkin karena nggak ada hero atau apa ya istilahnya itu, keinginan atau semangatnya untuk membantu sesama secara kultur ini memang sudah mulai degradasi segala macam ya. Itu mungkin yang menjadi masalah. Kan tetapi balik lagi, jangan sampai kita diperbudak di negara kita sendiri. Contohlah Singapura yang malah sekarang dijadikan percontohan gitu loh. Wow, reklamasi di sana bagus semua. Singapura itu orang Melayu loh. Terus yang ngisi sekarang orang mana? Orang Malaysia beda, dia mempertahankan Melayunya. Yang lain minggir, beda sama Singapura. Singapura habis, bukan penguasanya bukan Melayu, ya oligarki itulah. Saya nggak mau nanti terlibat dalam urusan etnis ya, tapi dalam kenyataannya itu. Oke, baik Mas.
Begitu ya teman-teman, pentingnya kita untuk memperjuangkan penolakan ini dan juga mungkin penolakan-penolakan kepada PSN-PSN lainnya di daerah lain yang kemudian seringkali berkonflik ya dengan masyarakatnya. Mungkin itu pertanyaan terakhirnya Mas, tapi permintaan terakhirnya adalah mungkin boleh closing statement dan pesan-pesan kepada sahabat LHKP. Closing statement saya ya yang jelas mengharapkan teman-teman LHKP yang alhamdulillah sih dari mulai ranting sampai pusat ini menyuarakan hal yang sama di Muhammadiyah ini. Maka berharapnya kami ini dibantu, apapun yang bisa dibantu kepada masyarakat ini akan kami terima, apapun itu bentuknya. Mau itu hukum, mau itu apa, untuk ya ini bisa ditolak gitu. Harapannya di situ. Dan sekali lagi saya tekankan, jangan mau jadi budak di negeri sendiri. Itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Abdur Rahim atas pemaparannya begitu ya, juga pencerahannya untuk kita semua yang mungkin baru tahu juga gitu tentang PSN Waterfront Line ini. Terakhir mungkin kami dari LHKP juga menyampaikan kalau dari Pak Sekretaris Umum LHKP begitu ya, Pak David Effendi pernah menyampaikan jika misalnya tadi Pak Abdur Rahim menyampaikan kalau misalnya sudah berani mati begitu ya, tapi dalam konteks advokasi menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Jangan sampai teman-teman kita, saudara-saudara kita di Pantai Timur Surabaya harus mati dulu untuk merasakan kebebasan itu. Mungkin sekian podcast pada seri ini, pada episode ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah sikap. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.